Anyang Yorobun, onaran mukbangen bakpia patok. Yare. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fauzi dengan NIM 23040330096 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman, kali ini di sini saya akan membawakan video dengan tema yaitu membawa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, hal yang akan saya ambil dalam video kali ini yaitu tentang makanan khas atau kulinernya yang terkenal akan cita rasanya yang beragam dan juga enak tentunya. Nah, di Yogyakarta ini kota yang selalu berhasil membuat siapapun ingin kembali tentunya. Dan selain budayanya yang kaya, tentu kuliner ini disukai oleh banyak wisatawan. Apa itu? Ini dia. Bakpia patok. Nah, dalam beberapa menit ke depan ini nanti saya akan menelusuri sejarah, proses pembuatan, hingga kenikmatan di balik makanan kecil yang melegenda ini. Check it out. Oke, bakpia pertama kali masuk ke Yogyakarta ini pada awal abad ke 20-an teman-teman. Nah, makanan ini berasal dari Tiongkok yang dikenal dengan nama Tauklukpia atau yang artinya roti berisi kacang hijau. Nah, masyarakat lokal Jogja kemudian mengadaptasinya dengan bahan rasa dan metode yang memanggang yang lebih sederhana. Dan kemudian lahirnya bakpia patok ini. Nah, ketika para pendatang Tionghoa ini menetap di Yogyakarta, mereka membawa resep ini teman-teman. Tapi masyarakat Jawa nih yang suka rasa manis, kemudian tuh mengadaptasinya menjadi isian yang dari sebelumnya daging menjadi kacang hijau agar lebih mudah dan murah untuk dibuatnya. Nah, di sekitar tahun 1948 ini ada sebuah kampung bernama Patok yang kemudian beberapa keluarga ini mulai memproduksi bakpia secara rumahan gitu, dari rumah ke rumah. Nah, saat itu belum ada oven modern tentunya, dan adonan ini dipanggang menggunakan tungku dari tanah dan kayu bakar sebagai bahan bakarnya. Nah, di 1980 sampai 1990-an ini pariwisata di Yogyakarta ini mulai tumbuh pesat teman-teman, dan wisatawan ini mulai mencari oleh-oleh khas, dan kemudian bakpia ini menjadi salah satu pilihan untuk dibawa ke rumah gitu loh, dan karena rasanya tuh yang unik dan harganya yang terjangkau pada saat itu. Nah, hampir seluruh bakpia patok yang ada di Yogyakarta pada saat itu merupakan usaha keluarga teman-teman, dan resepnya itu waktu itu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan setiap keluarga ini memiliki rahasia kecil yang mungkin nggak bakal mereka ceritain buat tetangga lainnya gitu. Nah, meskipun bakpia ini terlihat sederhana, bakpia ini membutuhkan bahan-bahan yang benar-benar berkualitas agar rasanya itu tetap terjaga dan tentunya enak teman-teman. Kayak mungkin dari terigu yang teksturnya halus, dan kacang hijau yang harus direndam dulu selama semalaman, dan gulanya ini harus dimasak hingga meresap secara sempurna. Nah, mungkin sambil saya menjelaskan, saya akan makan bakpia patok ini ya teman-teman. Nah, nama patok ini berasal dari sebuah kampung kecil di Yogyakarta yang waktu itu tempat pertama kali usaha rumahan bakpia berkembang di tahun 1948, dan dari produksi rumahan yang hanya beberapa lusin kini menjadi sentra bakpia terbesar di Indonesia. Nah, mungkin saya akan
ikut tren-tren yang ada di TikTok itu ya. Anyang ya Robun, oneren mukbangen bakpia patok. Iya re. Hmm. Lo bakpia patok ini rasanya enak banget teman-teman. Ada ada yang bakpia patok basah dan bakpia patok kering. Nah, yang saya bawa ini yang basah teman-teman. Rasa kulitnya tuh lembut dan mudah hancur tentunya. Dan bakpia kering ini saya juga pernah rasa. Dan dari beberapa artikel yang saya baca nih, yang kering ini lebih renyah dan tahan lama. Namun yang paling digemari ya tetap bakpia patok ini yang kering. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit proses pembuatannya. Nah, untuk membuat bakpia patok ini bahan utama itu sederhana teman-teman, yaitu tepung terigu, kacang hijau, gula, sedikit minyak, dan mentega. Nah, namun mungkin rahasia kelezatan bakpia ini terletak di proporsi dan teknik pengolahannya, yaitu proses perendaman kacang hijau melepas kulit ari-ari dan mengukusnya lalu menguleknya. Nah, kacang hijau ini direndam semalaman, kemudian dikukus hingga lembut. Setelah itu kacangnya itu dihaluskan dan dimasak dengan gula serta sedikit minyak yang kemudian menghasilkan isian legit yang menjadi ciri khas bakpia itu sendiri. Nah, di bagian kulitnya ini teman-teman dibuat dari dua jenis anodan yang berbeda. Yang pertama tuh adonan minyak dan adonan air. Nah, keduanya itu digiling secara tipis yang kemudian ditumbuk lalu digulung untuk menciptakan tekstur yang berlapis ini. Nah, setiap bakpia ini ditimbang agar ukurannya nih konsisten teman-teman. Dan ini dari proses inilah yang kemudian dilakukan secara manual di beberapa pabrik tradisional yang memberikan sentuhan personal di setiap gigitannya. Nah, bakpia ini dipanggang sekitar 20-30 menit teman-teman. Dan sampai aroma kacang hijau dan mentega ini mulai menyebar. Itu artinya tanda bakpia ini siap dihidangkan. Nah, seiring berkembangnya zaman, bakpia ini tuh hadir dalam rasanya tuh makin banyak teman-teman. Kayak coklat, keju, ubi, ada cappuccino juga mungkin. Durian pun ada, itu enak banget teman-teman. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau bakpia kacang hijau ini tetap jadi favoritnya. Maksudnya banyak digemari gitu. Walaupun saya sendiri lebih suka rasa ubi ungu itu enak banget. Nah, di Jalan Patok atau puluhan toko dan pabrik bakpia ini berdiri berdampingan. Nah, sebagian besar ini merupakan UMKM keluarga yang sudah berdiri itu puluhan tahun. Nah, mereka ini mempertahankan resep turun-temurun tetapi tetap ada inovasinya gitu untuk menarik ya setidaknya anak muda tuh pengen nyobain gitu loh. Apalagi orang yang belum pernah ke Jogja itu kan. Jadi ini menjadi ciri khas Jogja banget gitu loh. Nah, ada tips juga buat yang mau milih bakpia biar enak tuh gimana. Yang pertama tuh warna kulitnya tuh merata, tidak gosong. Misalnya kayak ini nih teman-teman. Oh, tidak gosong kan. Nah, yang kedua ini ditekan agak perlahan. Dan kemudian ini oke, nah bakpia patok ini bukan cuma makanan kecil teman-teman, tapi bagian dari sejarah, budaya, dan perjalanan panjang masyarakat Yogyakarta.
Semoga teman-teman setelah nonton video ini bisa menyukai bakpia ya teman-teman, dan bisa menghargai makanan-makanan khas yang ada di daerah-daerah teman-teman gitu loh. Nah, sampai jumpa di petualangan kuliner selanjutnya. Bye bye.